Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini Ibu akan bahas mengenai capital budgeting atau keputusan investasi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mengapa keputusan investasi sangat penting bagi perusahaan. Karena keputusan investasi ini menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis investasi yang akan dilakukan, lalu pengembalian investasi dan resiko investasi yang mungkin timbul. Nah, untuk menganalisa keputusan usulan investasi atau proyek investasi, apakah layak atau tidak layak untuk dilaksanakan, konsep yang digunakan ini adalah konsep aliran kas, ya, bukan konsep laba. Lalu ada 4 metode penilaian investasi. Oke, kita bisa lihat ya. Yang pertama metode payback period, yang kedua metode net present value, yang ketiga metode probability index, dan yang keempat metode internal rate return. Yang pertama, metode payback period merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk atau cash flow yang diperoleh, ya. Nah, di mana kriterianya apabila payback period lebih pendek dibandingkan jangka waktu kredit, itu apabila dananya berasal dari pinjaman, maka investasinya diterima, ya. Di sini metode payback period ini keunggulannya mudah untuk digunakan dan sederhana dihitungnya, tapi ada kelemahannya, dia mengabaikan nilai waktu uang. Untuk rumusannya adalah nilai investasi dibagi cash flow atau kas masuk bersih, ya. Jadi tingkat pengembalian dari investasi yang kita keluarkan, ya, dengan kas masuk bersih yang kita dapatkan. Nah, contohnya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada contoh soal proyek jika cash flow dianggap setiap tahunnya adalah sama. Proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Nah, arus kas diperkirakan 40 juta per tahunnya selama 6 tahun. Jadi diperkirakan dia mendapatkan cash flow atau arus kas bersih 40 juta ya. 40 juta selama 6 tahun. Nah, penyelesaiannya adalah tadi investasi dibagi kas, ya, cash flow dikali 1 tahun. Jadi 120 juta dibagi 40 juta, yaitu adalah 3 tahun. Jadi payback periodnya untuk investasi tersebut selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun artinya investasinya sudah, uang yang dia keluarkan atau investasinya sudah kembali, ya, atau seperti balik modal gitu ya. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun maka investasinya sudah kembali. Nah, untuk payback period ini kriterianya adalah ketika nilai payback periodnya lebih kecil dibandingkan jangka waktu arus kas bersihnya tersebut yang didapatkan, maka artinya investasi diterima atau investasi layak diterima, ya. Karena apa? Karena artinya tingkat pengembaliannya itu lebih kecil dibandingkan cash flow yang dia terima gitu. Jadi selama 3 tahun tuh udah balik nih modalnya, sedangkan cash flow-nya itu dia dapatkan selama sampai 6 tahun. Berarti artinya investasi diterima. Nah, ketika payback periodnya lebih besar jumlahnya dibandingkan cash flow-nya, dibandingkan jangka waktu cash flow-nya atau jangka waktu arus kas masuk bersihnya, berarti artinya investasi tersebut tidak layak diterima. Karena misalnya arus kasnya diperkirakan 40 juta per tahun hanya selama 2 tahun misalnya, ya. Nah, berarti kan artinya untuk payback periodnya itu 3 tahun, lebih besar justru kan dibandingkan arus kas masuk
jangka waktunya ya, jangka waktu arus kas bersihnya. Jadi kalau 40 juta selama 2 tahun berarti artinya dia hanya dapat uang 80 juta dari investasi yang dia keluarkan senilai 120 juta. Berarti artinya rugi ya gitu. Jadi artinya justru payback periodnya masih 3 tahun nih, tapi kita dapat uangnya hanya 2 tahun. Berarti artinya investasi tidak layak diterima ya. Nah, lalu contoh kedua. Ya, di sini contoh kedua di sini untuk cash flow-nya setiap tahun berbeda-beda. Kalau tadi kan setiap tahun 40 juta ya dapat arus kas bersihnya. Nah, di sini proyek B sama ya, membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Arus kas diperkirakan tahun pertama dia dapat 50 juta. Lalu tahun kedua dia dapat 50 juta lagi. Tahun ketiga dia dapat 40 juta, tahun keempat dia dapat 30 juta, tahun kelima dia dapat 20 juta, dan tahun keenam dia mendapatkan 20 juta. Nah, penyelesaiannya ini bisa kita lihat 120 juta dikurangi tahun pertama 50, 70, lalu dikurangi lagi tahun kedua 50, sisanya tinggal 20 juta itu. Nah, 20 dibagi tahun ketiga dapatnya 40 ya, dapatnya 40 lebih ya. Berarti artinya 20 dibagi 40 juta dikali 12 bulan. Berarti artinya 6 bulan ya. Berarti artinya payback periodnya adalah 2 tahun 6 bulan. Seperti itu ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Tadi payback periodnya. Nah, bisa kita lihat ya. 2 tahun 6 bulan. Berarti artinya uang yang 120 jutanya itu kembalinya itu selama 2 tahun 6 bulan. Karena kalau selama 3 tahun dia udah dapat 140 juta ya, 50 tambah 50 tambah 40. Nah, ini ya yang dikembalikan investasinya 120 juta. Berarti artinya 2 tahun 6 bulan. Nah, 2 tahun 6 bulan ini lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan jumlahnya jangka waktunya lebih kecil dibandingkan dengan arus kas yang diperkirakan ya. Arus kas yang didapatkan 6 tahun, payback periodnya 2 tahun setengah. Berarti artinya investasi layak diterima. Lalu net present value ya. Metode ini merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proceed dan nilai sekarang dengan investasi ya. Jadi kita bisa lihat dengan nilai sekarang dari investasinya ya. Nah, di sini ada rumus NPF. Nah, seperti ini rumusnya ya. Bisa dilihat min IO atau nilai investasi ya, ditambah ini adalah seperti rumus diskon faktor ya, diskon faktor yang dikalikan dengan aliran kas neto pada periode tersebut. Nah, di sini ada kriteria kelayakan investasi untuk metode net present value. Nah, ketika dia lebih dari 0 atau nilainya positif, maka artinya investasi layak diterima. Nah, ketika NPF kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau nilainya negatif, maka jadi nilai 0 atau negatif, maka investasinya ditolak atau tidak layak diterima ya. Nah, di sini ada contoh pertama, yaitu proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta. Profit diperkirakan sebesar 40 juta per tahun. Profit itu seperti tadi itu sama kayak arus kasnya ya. Arus kas masuknya itu diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun dengan rate of return-nya 10%. Nah, maka penyelesaiannya sesuai rumus yang tadi ya sebelumnya, yaitu min 120 juta ditambah
nilai arus kasnya ya. Nilai profitnya 40 juta dikali, nah ini jumlah untuk diskon faktornya 10% selama 6 tahun. Itu kita bisa lihat di tabel present value ya. Di tabel present value nanti didapatkan 4,3553, atau kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung pakai rumus 1 dibagi, berarti 1 dibagi 1 tambah 10% ya. 1 dibagi 1 tambah 10% berarti 1 dibagi 1,1 pangkat 1 berapa, lalu 1 dibagi 1,1 terus dipangkatkan 2, 1 dibagi 1,1 pangkat 2 itu berapa, lalu 1 dibagi 1,1 pangkat 3 sampai tahun ke-6. Nah nanti dijumlahkan total semuanya itu adalah 4,3553, atau bisa kita lihat di tabel ya. Nah maka nilai net present value-nya, nah nilai net present value-nya adalah min 120 juta ditambah 174 juta ya. Berarti 174 juta itu artinya arus kas yang masuknya ya, profitnya itu yang dia dapatkan selama 6 tahun. Kalau kita tidak melihat nilai present value-nya, berarti kan artinya 40 juta dikali 6 tahun ya. Yang kita dapatkan adalah 240 juta. Nah, karena kita melihat unsur nilai sekarangnya atau present value-nya, yang artinya untuk di 6 tahun yang akan datang nominalnya tidak sama. 240 juta itu artinya tidak sama ya, tidak sama dengan nominal nanti di 6 tahun yang akan datang gitu ya. Jadi di 6 tahun yang akan datang itu dianggap 240 juta itu setara dengan 174.212.000 dengan tingkat rate of return sebesar 10%. Begitu ya. Jadi di sini NPF-nya 54 juta, artinya NPF-nya positif ya, lebih dari 0, maka investasi layak diterima, atau artinya dia membutuhkan investasi nih, dia butuh dana atau modalnya itu 120 juta. Nah, dia dapat arus kas, jadi dia mendapatkan hasilnya itu senilai 174.212.000. Berarti kan artinya masih ada keuntungan ya, masih ada nilai lebih dari investasinya sebesar 54.212.000. Nah, ini kita bisa lihat kita bisa lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabelnya kita lihat di angka 10%. Ini 10% ya. Ini 10% selama 6 tahun. Cari 6 tahun, ini 6. Selama 6 tahun di 10%. Berapa itu? 4,3553 ya. Terlihat ya, 4,3553. Tabel present value interest factor for an annuity ya. Jadi dari tabel PVIFA ya. Nah, lanjut contoh kedua. Nah, ini kita bisa lihat contoh keduanya ya. Contoh perhitungan arus kas per tahunnya nggak sama. Kalau tadi sama ya, 40 juta selama 6 tahun. Nah, proyek B membutuhkan investasinya sama 120 juta, tingkat bunganya 10%. Profitnya diperkirakan tahun pertama 50, tahun kedua 50, tahun ketiga 40, tahun keempat 30, tahun kelima 20, dan tahun keenam 20. Maka penyelesaiannya adalah, kita bisa cek ya, kita hitung ya. Kalau tadi kita bisa langsung menjumlahkan totalnya tadi 4,335 itu dikali nilai arus kas per tahunnya gitu ya, yang didapatkan. Karena apa? Karena arus kasnya sama nih setiap tahunnya, makanya kita bisa langsung itu tuh adalah jumlah dari ini semua nih. Itu tadi 4,33 itu jumlah dari ini semua nih. Dari 0,9 ditambah 0,8 ditambah 0,751 ditambah
0,683 ditambah 0,621 ditambah 0,564. Jadi langsung ini totalnya semua dikali 40 juta karena setiap tahun sama dapatnya 40 juta gitu ya. Jadi kan sama aja kan seperti kalau kita rinci satu-satu, 0,909 kali 40 juta, terus 0,826 kali 40 juta, 0,751 kali 40 juta, sampai di bawah kali 40 juta. Karena nominal profitnya sama 40 juta, berarti bisa aja ini kita langsung aja kita jumlahkan langsung kali 40 juta. Nah, sedangkan ini arus kas yang masuknya itu tiap tahunnya itu berbeda-beda, makanya dihitungnya satu-satu ya. Nah, ini dari tabel diskon faktor ya. Tahun pertama bagaimana carinya? Berarti 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunganya tadi berapa? 10%. Berarti 1 dibagi 1,1 ya. 1 ditambah 10% kan 1,1. 1 dibagi 1,1 dipangkatkan 1. Pangkat 1 itu artinya tahun ke-1 ya. Pangkat 1 itu 0,909. Lalu 1 dibagi 1,1 pangkat 2 ya di tahun kedua, berarti 0,829. Begitu seterusnya ya. 1 dibagi 1,1 pangkat 3 ya, 0,751. Nah, profitnya sesuai tadi. Tahun pertama 50 juta masuknya, tahun kedua 50 juta ya. Nanti nominalnya, nah nominal 20 juta di 6 tahun yang lalu. Nih, sekarang 20 juta. 6 tahun kemudian nominalnya jadi nilainya sama seperti 11 juta dianggapnya. Nilai 6 tahun kemudian angka 20 juta itu dianggapnya 11 juta gitu ya. Nah, di sini berarti total present value dari profitnya. Berarti total yang present value nilai sekarang dari arus kas bersihnya ya, dari uang yang dari arus kas yang kita dapatkan gitu ya, dari profitnya itu senilai 160.980. Kalau kita tadi pakai payback period tidak mementingkan unsur present value-nya, berarti ini ditambahin semua 50 tambah 50 100 200 260 juta ya. Sedangkan pas dihitung nilai present value dengan mempertimbangkan nilai sekarang gitu ya, dengan mempertimbangkan present value, ternyata itu setara dengan angka 160.980.000 gitu ya. Nah, di situ lalu total present value dari investasi yang kita keluarkan ya, itu adalah 120 juta. Maka NPF-nya dikurangi ya. Dikurangi dari 160 dikurangi investasi yang kita keluarkannya tersebut, berarti masih NPF-nya ada 40.980.000 ya. Berarti artinya NPF-nya positif nih, berarti investasi layak diterima gitu ya. Logikanya jadi kita mengeluarkan investasi 120 juta, tapi nanti kita akan mendapatkan uang atau kas masuk itu sebesar 160 juta ya, 160 juta 980. Berarti kan artinya investasi ini masih menguntungkan ya, 40 juta gitu ya, 40 juta 980.000. Mengapa kita perlu melihat present value-nya? Karena nilai uang itu untuk nanti gitu ya, itu akan berubah. Atau nanti ketika misalnya kita investasi 120 juta, lalu akan nih nanti nih 6 tahun kemudian atau selama 5 tahun kita dapat pengembalian misalnya 130 juta. Oh, kita anggap kita untung nih ya 10 juta seperti itu gitu ya. Tapi ternyata belum tentu gitu, karena adanya setiap tahun itu ada nilai, ada tingkat inflasi gitu ya, ada hal-hal seperti itu. Jadi makanya dilihat juga dari unsur present value-nya ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, makanya biasanya diukur dengan nilai tingkat suku bunga, karena kalau dipikir misalnya dengan menyimpan dana kita mendapatkan menyimpan dana di bank kita mendapatkan margin senilai 10%, terus uang yang kita dapatkan tidak lebih besar dari itu. Jadi aku pikir ngapain, jadi orang akan lebih memilih oh mending investasi di bank aja ya, udah nggak usah banyak yang kita lakukan seperti itu. Makanya nanti jadi diperkirakan juga dari rate of return-nya seperti itu ya.
Nah, ini di sini kita bisa juga lihat dari tabel diskon faktornya itu ya. Nih, bisa kita lihat tahun pertama 10% ya, 10% tahun pertama adalah 0,909, tahun kedua adalah 0,826, tahun ketiga adalah 0,7 berapa ini? 731 atau 751. Terus tahun keempat 0,683 sampai tahun ke-6 0,564 ya, atau bisa kita hitung sendiri dengan cara tadi ya, 1 dibagi 1 ditambah R-nya, tingkat bunganya, terus lalu dipangkatkan sesuai periode, tahun periodenya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada metode probability index, yaitu merupakan metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan NPF ya, memiliki hasil keputusan sama dengan NPF. Nah, di sini rumusnya PI adalah total present value of proceed-nya tadi dibagi nilai investasi ya, dibagi nilai investasi. Kriterianya apabila PI ya, apabila PI lebih dari 1 maka rencana investasi layak diterima. Nah, apabila PI kurang dari 1 maka rencana investasi ditolak gitu ya. Artinya kenapa seperti itu? Karena kan total present value of proceed itu kan artinya total kas masuk yang kita dapatkan ya. Total kas masuk yang kita dapatkan. Nah, itu dibagi dengan nilai investasi. Kalau misalnya tadi investasinya 120 juta, nah total kas masuk yang kita dapatkan 150 juta. Nah, 150 dibagi 120 kan di atas 1 ya, 1, sekian. Nah, ketika arus kas masuk yang kita dapatkan atau total present value of proceed-nya 100 juta, nah nilai investasinya 120 juta, berarti kan artinya 100 juta dibagi 120 juta, berarti nggak nyampe 1 nominalnya, 0, ya, makanya dia tidak layak diterima. Berarti kan artinya yang kita dapatkan lebih kecil daripada nilai uang investasi yang kita keluarkan, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari yang soal sebelumnya tadi ya, contoh soal sebelumnya. Nah, berdasarkan contoh soal sebelumnya kita bisa lihat, nah untuk yang tadi pertama ya, yang proceed-nya itu 40 juta selama 6 tahun. Nah, di situ nilai PI-nya berapa? Nilai PI-nya present value of proceed-nya adalah tadi 174 ya. 174 dibagi 120 juta. Di atas 1 ya, di atas 1 maka proyek diterima. Sama ya, seperti tadi dengan metode NPF, sama proyek diterima. Lalu soal yang kedua tadi yang tiap tahunnya berbeda, itu present value of proceed-nya adalah 160 juta ya. Present value-nya itu dari sini kita bisa lihat. Nah, ini nih 160 juta ya. 160 dibagi 120 juta nilai investasinya, jadi 1,34, berarti artinya proyek diterima, gitu ya, proyek diterima. Lalu yang keempat ya, yang terakhir metode IRR, yaitu metode internal rate return, merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Nah, di sini pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPF adalah 0. Untuk itu menghitung IRR perlu dicari NPF negatif dan positifnya ya. Nah, jadi perlu dicari NPF yang positif juga NPF yang negatifnya. Jadi IRR ini adalah ketika nilai NPF 0. Nilai NPF itu dapat dari mana? Dari present value of proceed dikurangi present value dari investasi yang kita keluarkan ya. Berarti artinya arus kas yang kita dapatkan sama gitu ya, sama dengan investasi yang kita keluarkan. Nah, hasilnya adalah 0. Berarti kan artinya sama. Jadi artinya arus kas yang kita dapatkan sama dengan nilai investasi yang kita
keluarkan gitu. Jadi untuk melihat kapan sih kayak kembali modalnya kita di angka 0 itu, seperti kayak tadi tuh kalau yang tanpa melihat nilai present value-nya seperti payback period ya. Jadi tingkat kembalinya pas kapan sih gitu ya, pas tahun keberapakah. Kalau ini pas di tingkat bunga berapa ya, bahwa IRR ini tercapai gitu ya, atau NPF-nya sama dengan 0. Berarti artinya apa? Artinya ketika tingkat bunganya lebih dari itu, berarti investasinya nggak layak diterima gitu ya. Tapi ketika tingkat rate of return-nya lebih rendah dari itu, berarti layak diterima. Nah, rumus IRR. Nah, di sini ada rumus IRR ya. Bisa dilihat. Nah, di sini tingkat bunga terendah RK-nya, tingkat bunga terendahnya misalnya apa 10% atau 20% atau 30%, lalu ditambah NPF pada net present value pada tingkat bunga terendahnya. Berapa tuh NPF pada tingkat bunga terendahnya dibagi present value tingkat bunga terendah dikurangi present value tingkat bunga tertinggi ya, present value of profit-nya ya. Lalu baru dikalikan dengan tingkat bunga tertinggi dikurangi tingkat bunga terendah ya. Nah, contohnya contohnya angka yang tadi ya, yang untuk profitnya setiap tahun berbeda, 50, 50, 40, 30, 20 dan 20. Nah, di situ tadi di tingkat bunga 10% dia hasilnya masih positif ya. Kita coba ketika di tingkat bunganya 20%, kita coba. Nah, ini dari tabel diskon faktor bisa kita lihat. Mana tabel diskon faktor 20%, ada nggak? Oh, ada nih ya. Nah, di sini yang tahun pertama 0,833, tahun kedua 0,694, tahun ketiga sampai tahun ke-6. Dari mana 0,833? Dari 1 dibagi 1 ditambah 20%, berarti 1 dibagi 1,2 pangkat 1. Dari mana 0,694? 1 dibagi 1,2 pangkat 2. Dari mana 0,579? 1 dibagi 1,2 pangkat 3 ya. Tadi sampai mana? Nah, sampai di sini ya. Nah, di sini dihitung present value-nya berapa? Present value of profit-nya 128 juta, berarti masih ada keuntungan ya, masih ada lebihnya 8.710 atau net present value-nya. Nah, kalau diskon faktornya kalau tingkat bunganya 30%, berapa nih kalau tingkat bunganya 30%? Kita hitung present value-nya. Present value-nya adalah ketika tingkat bunganya 30%. Present value-nya 106 juta. Nah, 106 juta ini di bawah 120 ya. Berarti nilai NPF-nya negatif. Nah, ketemu deh. Kita cari nilai NPF-nya, hasil nilai NPF-nya positif dengan hasil nilai NPF-nya negatif. Jadi kita harus cari dulu mana posisi tingkat bunga dia mengalami keuntungan atau investasinya bagus, dan di mana tingkat bunga investasi tersebut tidak layak diterima atau rugi ya. Nah, di sini ya. Berarti antara 20% sampai 30% nih nilai IRR-nya atau nilai NPF-nya sama dengan 0 gitu ya. Atau kayak balik modalnya atau payback periodnya seperti itu ya, mirip seperti itu. Nah, kita hitung nih dengan rumusnya yang ada ya. Ini kita bisa hitung rumusnya. RK itu adalah tingkat bunga terendah. Terendahnya 20% ya, tertingginya 30%. Lalu NPF RK, kita lihat NPF RK-nya berapa. Nah, ini NPF RK-nya mana tadi? NPF RK itu berarti yang terendah ya. Nah, NPF RK-nya berapa? Ini ya, 8.710. Lalu dibagi tadi apa? Present value bunga terendah dikurangi present value bunga tertinggi. Present value bunga terendahnya 128
ya, present value of proceed-nya. Lalu present value untuk di bunga tertinggi 106, berarti 128 dikurang 106. Kita lihat lagi ya rumusnya. Nah, ini ya, 128 dikurang 106 juta. Jadi 20% ditambah ini 8.700.000 dikurangi berapa itu? Sekitar 22 jutaan ya. 8 juta dibagi 28,7 dibagi 22, hasilnya 0,389 dikali bunga tertinggi dikurangi bunga terendah ya, 30 dikurang 20 berarti 10%. Maka di sini hasilnya 20% ditambah 0,389 dikali 10% berarti kan artinya 0,0 ya, karena dikali 10% berarti 0,0389 ditambah 20% gitu ya. 0,039 ditambah 20% itu kan 0,2 ya, 20% 0,2. 0,2 ditambah 0,039 berarti 0,2389 ya. 0,2 ditambah 0,03 jadi 0,2389 atau dijadikan persen 23,89% ya. Nah, ini. Nah, sekian. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.